Halo guys, welcome back to my channel ya. Kita update seputar Bitcoin karena tadi saya melihat di jam-jam sesi London dia ada drop guys. Dan gimana untuk selanjutnya untuk beberapa jam ke depan dan juga beberapa hari ke depan. Nah, sebelum kita masuk ke chart daripada Bitcoin, kita lihat dulu nih. Tadi saya lihat juga ada beberapa news yang cukup penting ya. Cukup berpengaruh juga untuk market crypto, khususnya ada NFP atau non-farm payroll. Nah, ini adalah kita bisa indikator melihat ketenaga kerjaan juga guys, dimana kalau kita lihat di sini ini ada kecenderungan penurunan. Artinya penurunan ini menunjukkan bahwa ekonomi itu sudah mulai melemah. Artinya ketika ekonomi sudah mulai melemah, seharusnya dari pihak Fed ya kan, kita bicara Fed, bisa aja dia untuk rate cut. Kenapa? Karena ini sudah mulai melemah. Kalau kita lihat based on history ya, ada sekali penurunan dan kemarin ada spike kenaikan dan sekarang kembali melemah nih. Dan menurut saya kenapa market meresponi dengan drop? Karena di sini juga harusnya datanya bullish. Yang pertama itu ya harusnya bullish nih. Lalu yang kedua di sini tingkat pengangguran juga naik, artinya ekonomi memang benar melemah. Tapi itu belum menjadikan Fed untuk memutuskan harus langsung rate cut. Dan kalau kita lihat juga penurunannya ini cukup impulsif atau kita bisa bilang cukup jauh nih. Dan ini merespon market untuk panic selling dan juga merespon market itu untuk turun. Nah, kalau kita cek based on chartnya daripada time frame, kita lihat daily dulu ya. Nah, daily di sini sebenarnya kita kemarin udah bahas juga, dia sudah berhasil breakout daripada SNR di sini nih. Oke, SNR di sini udah berhasil take out, bagus harusnya. Tapi momentumnya itu sudah terlihat lagi nih, muncul seller lagi guys. Seller mulai masuk lagi. Apakah ini fast breakout? Bisa jadi ini fast breakout juga. Oke, tergantung kondisi di lower time frame seperti apa. Nah, itu dari sisi daily time frame. Dan kalau secara lower time frame beberapa jam nanti ke depan, kalau kita perhatikan Bitcoin yang kemarin sudah kita bahas juga, di mana terakhir saya mention bahwa area 70 sampai 71 itu adalah support minor yang wajib dipertahankan kalau Bitcoin mau naik lagi. Tapi kalau nanti ini ditembus, kita akan melihat Bitcoin turun lebih dalam. Kemana? Yang sudah kita bahas di 68K sampai dengan 67K. Artinya area ini sekarang menjadi tahanan terakhir untuk Bitcoin secara short term. Kalau area ini di breakdown juga, ya kita akan bisa melihat Bitcoin akan kembali turun ke area range sideways-nya. Di titik low di sini 63 sampai dengan ya 62.000. Itu. Jadi untuk beberapa jam ke depan selama ini prinsip selama 67 sampai dengan 68K ini masih bertahan, kita masih bisa melihat potentially Bitcoin itu minimal sideways dulu di sini atau dia bermain ranging di sini. Dia naik ke atas 70K turun lagi. Jadi ini menjadi area kunci sekarang guys. Kalau kalian perhatikan di time frame 1 jam. Nah, 1 jam di sini. Ini menjadi area tahanan terakhir. Oke. Kita lihat di sini ketika dia turun, ini sebenarnya pergerakan koreksinya guys. Kenapa? Karena ini merupakan area previous support resistance. Nah, 70K. Jadi bisa aja nih dia bermain di area ini. Ini biasanya bukan bullish ya, tapi memang secara time frame 1 jam kalau kalian cek secara market structure dan trend, ini bullish guys. That's why saya bilang ini bullish. Cuman memang momentumnya aja. Kondisi dari higher time frame-nya. Nah, coba lihat di sini, titik pucuk makin lama makin tinggi, begitu juga dengan titik low makin lama makin tinggi. Nah, ini potensinya apa? Potensinya bisa jadi dia membentuk low yang baru nih sebelum untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Dengan syarat selama area 68 itu bertahan di sini. Nah, jadi bisa aja mungkin beberapa jam ke depan, besok juga weekend, tidak ada liquidity, volume dan rentannya manipulasi. Jadi saya nggak expect banyak untuk movement dari Bitcoin. Tapi so far dari sini harusnya ada potensi juga dia minimal naik dulu nih. Entah naik breakout atau bahkan dia naik pelan. Nah, karena ini juga merupakan area support, jadi potensi resisten juga nih. Nah, jadi temboknya sekarang guys. Kita bisa lihat kalau melihat Bitcoin naik seperti ini, artinya ini bagus, back to bullish momentumnya. Tapi kalau memang nanti naik seperti ini, nah ini kita perlu yang namanya hati-hati. Mungkin kenaikannya mulai melambat juga secara momentum. Bisa jadi nih tren di sini sudah mulai patah. Karena kalau kita pakai trend line pun di sini ini masih on track. Dimana ini adalah trend line pertama, dia di hit, kedua, ketiga. Nah ini potensial di keempat. Jadi masih ada beberapa confluence bahwa bilang chart dari Bitcoin ini masih bullish secara lower time frame ya. Kita bicaranya lower time frame 1 jam, bukan berdasarkan mid term ataupun long termnya. Nah kalau daily time frame jelas selama 1 jam di sini tadi kita bahas dia masih bullish dan bertahan di atas 67 sampai dengan 68, kita bisa melihat bahwa dari daily time frame pun ini akan terjadi namanya reaksi lagi ke atas. Dengan prinsip tadi, jika tidak ditembus, kalau nanti ditembus kita bisa bilang
kita bisa bilang bahwa daily time frame ini merupakan namanya false breakout. Karena kalau kalian lihat ini candle cukup kencang, bagus, nice momentum candle banget. 2 candle setelahnya dibahas lagi merah guys, seller masuk lagi. Kalau nanti closing daily seperti ini ya, daily ini atau bahkan lebih bawah, nggak ada buntut, nggak ada wick sama sekali, ini kita bisa bilang dia akan kembali range ke bawah lagi. Yang kita bahas guys, 62 sampai dengan 63 itu area naik support, karena kita tahu majority di sini jelas banget lagi sideways. Jadi wajar kalau ada spike atas dikit, spike bawah sedikit. Ya so far chart dari Bitcoin cukup random juga. Kalau kita follow the midterm time frame ya, kalau 1 jam jelas banget bullish, cuman memang cukup masih riskan di sini. Karena proses penurunan ini juga masih cukup deres ya. Nah, apalagi yang terakhir nih. Kita minimal nunggu spike satu candlestick bullish engulfing, let's say seperti ini, hijau. Based on 1 jam ini bisa kita ekspektasi akan mengalami yang namanya kenaikan dulu ke atas. Nah, dengan syarat adanya candlestick engulfing. Jadi itu outlook dari Bitcoin so far. Sebenarnya sekarang adalah area yang menarik nih untuk kita melakukan buy. Disclaimer ya guys, ini bukan ajakan menjual atau membeli, just outlook. Kalau kita mau ambil risk di sini, kita ambil long. Karena secara setup jelas, tren jelas naik ya kan. Di sini kita ambil 1/2 ini dapat sebenarnya. Karena kita tadi expect dia akan mengalami kenaikan di area kurang lebih 70k. Nah, ini adalah setup yang paling ideal. Atau mau tunggu di bawah lagi ya, so far selama masih di area dimensi ini masih cukup bagus juga. Harga bertahan. Kalau misalkan candlesticknya tiba-tiba merah kenceng, merah seperti ini, nah hati-hati, setup ini akan terjadi invalid karena ini seller masuk lagi guys. Misalkan merah seperti ini, wah masuk lagi, jadi hati-hati. Nah so far buat saya weekend itu saya no trade juga, saya just lihat aja nih, nggak akan ambil eksekusi. Tapi dari outlook 1 jam saya tahu dia akan mengalami yang namanya rebound dulu sedikit ke atas. Itu based on 1 jam. Dan tidak menutup kemungkinan juga besok weekend dia harga bisa aja tiba-tiba naik sedikit seperti ini, dia langsung kenceng lagi. Karena balik lagi, kita sudah mentok nih bahasanya, sudah mentok dengan area daripada daily time frame resisten. Nah, ini yang menjadi concern kalau kita ngambil long. Dan lihat candlesticknya cukup kencang, itu aja sebenarnya. Dan gak salah kalau kita mau follow di time frame 1 jam. Cuman emang high risk, dia sudah ini yang perlu di-note, dia sudah ngehit daripada resisten di daily time frame. Nah, jadi ya buat saya masih resiko juga kalau kita ambil trade menjelang weekend, jadi better wait and see. Itu dari sisi dari sisi Bitcoin-nya. Dan kalau kita lihat secara USDT dominance di sini based on 4 hour time frame ya kan. Di sini jelas banget 4 hour ini masih bearish guys. Sebelumnya dia sudah breakdown nih daripada supportnya di sini. Dia juga sudah breakdown daripada supportnya di sini. Dan sekarang ini lagi fase pullback-nya nih. Nah, pullback-nya ini ada di area the next supply dan sudah dipisit itu di 4 hour. Jadi harusnya kalau trend di USDT ini masih bearish, dia dari rejection untuk turun ke bawah. Tapi kita never know. Secara teori, secara price action harusnya dia turun ke bawah. Oke, kalau kita cek lower time frame 1 jam. Di sini saya sebenarnya kemarin udah nadain juga bahwa USDT ada potensi reject dari sini. Tapi yang terjadi adalah harga berhasil breakout. Artinya zona ini udah diinvalidasi dan dia akan dites harga ke yang lebih tinggi di sini. Itu. Dan sekarang harusnya seperti apa? Kalau kita cek based on our time frame ya. Di sini trennya jelas banget nih. Sudah terjadi namanya bullish lagi nih. Dia sudah mulai trennya naik lagi, guys. Jadi sekarang harusnya ketika dia naik, dia membentuk yang namanya correction move dulu sebelum untuk lanjut naik ke atas nih. Jadi selama area SNR ini masih bertahan nih di 7,6 sampai 7,1 masih bertahan nih, dia tren naik, ya kita akan melihat kripto akan turun lebih dalam lagi guys. Jadi yang saya expect adalah mungkin dia bisa turun seperti ini dulu nih, lebih dalam, menginvalidasi area dari ini, baru kita bisa expect long lagi di berapa koin itu. Jadi acuan ada di OCT juga guys. Kalau cuma Bitcoin kita akan kurang dari POV-nya. Nah jadi itu untuk update market di malam hari ini. Kita akan lihat the next mungkin closing daily atau nanti setelah masuk ke weekday lagi. Karena pergerakan di weekend itu cenderung banyak banget manipulasi guys. Dan tidak direkomendasikan untuk melakukan open posisi. Pengalaman saya banyak ruginya daripada untungnya. Oke, jadi itu guys beberapa informasi dan outlook terkait Bitcoin. Jadi disclaimer juga ya, do your own research dan not financial advice. See you in the next video.